Perjalanan rasa itu sebenarnya sangat sederhana, tidak rumit, tidak mistis, dan tidak butuh banyak teori. Tapi, justru karena terlalu sederhana, banyak orang gagal sejak awal. Bocah Angon menyebutnya 2 ujian, bukan banyak tahapan. Ujian pertama, saat rasa mulai muncul. Ujian pertama terjadi ketika rasa mulai muncul dengan sendirinya. Bukan dicari, bukan dipanggil, bukan dilatih. Ia muncul saat seseorang diam dan mengamati dari jauh. Di sini, hanya ada 2 kemungkinan. Jika rasa itu didiami, tidak dianalisis, tidak diberi nama, tidak dirasakan berlebihan, dia lolos ujian. Tapi jika rasa itu dirasakan, dibedah, dipikirkan, lalu diolah oleh kepala, disitulah kegagalan terjadi. Jika gagal di ujian pertama, selesai. Tidak ada ujian kedua, tidak ada ilham, tidak ada perjalanan lanjutan. Rasa sudah pergi sejak awal. Ujian kedua hanya untuk yang lolos pertama. Ujian kedua tidak datang pada semua orang, hanya datang pada mereka yang lolos ujian pertama. Mereka yang tidak merusak rasa saat ia muncul. Di tahap ini, ilham hadir ke dalam kolbu, bukan suara kepala, bukan bisikan pikiran. Biasanya singkat, halus, dan sangat sederhana. Di sini juga hanya ada 2 pilihan. Jika ilham itu diterima tanpa dipegang, tanpa dibanggakan, tanpa dijadikan identitas, dia berhasil. Tapi jika ilham itu diabaikan, diragukan, atau dianggap gangguan pikiran, maka ia gagal. Dan ilham pun pergi. Urutannya jelas. Gagal di ujian pertama, perjalanan berhenti. Lolos ujian pertama, tapi gagal. Di ujian kedua, ilham pergi. Lolos kedua-duanya, selesai. Tidak jadi wali, tidak jadi guru, tidak merasa tinggi, hanya menjadi manusia yang hidup sepenuhnya. Kesalahpahaman besar di luar sana. Banyak orang bicara ilham, padahal gagal dirasa. Banyak orang bicara makrifat, padahal masih hidup di kepala. Makanya yang muncul itu rasa palsu, campuran rasa dan logika. Judulnya tinggi, tapi isinya masih di pikiran. Penutup rasa itu pintu. Kalau pintu sudah kamu rusak sejak awal, jangan tanya apa isi di dalam. Ilham itu tamu. Kalau tamu datang, lalu kamu curigai,